saudara. Pagi ini dia ada bersama dengan kita. Mari kita sembah dia, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya dengan senang hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bisa menikmati hadirat-Mu pagi ini. Mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan senang hatinya. Berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja katakan hadirat-Mu. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di minggu yang ketiga di bulan April. Bagaimana keadaan saudara setelah kita menjalani sebulan lebih stay at home? Saya percaya banyak hal yang kita nikmati bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Kita tidak akan pernah dibatasi oleh apapun juga. Hubungan kita dengan Tuhan tetap luar biasa. Amin. Hari ini kembali kita mau berikan hati kita, waktu kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hidup kita hidup karena firman Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan itu adalah terang bagi setiap jalan hidup kita. Firman Tuhan itulah kekuatan Tuhan untuk selamatkan hidup kita di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menyenangkan karena virus corona. Tapi kita belajar bersyukur sebab kita tahu ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kita
untuk kita senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini mari kita membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami sangat bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan atas berkat anugerah Tuhan kami ada sampai saat ini. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, Engkau berikan waktu kami untuk mendengar firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Supaya ketika firman ini disampaikan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan iman kami dibangun lagi. Kami akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bulan April menjadi bulan di mana kita mempunyai tema bahwa iman menghasilkan mujizat. Dan kita tetap berharap mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa hidup kita hidup karena iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah jaminan yang memberikan keselamatan buat kita, bahkan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam, sebab Dia Immanuel. Satu pembelajaran firman Tuhan yang akan kita belajar pada saat ini, yang saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan perikop ini bertema Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Masih tetap tema di dalam bulan April ini, iman menghasilkan atau menciptakan mujizat. Sebuah tindakan iman
yang sederhana menghasilkan mujizat. Kembali saya katakan bahwa sebuah tindakan iman yang sederhana dapat menghasilkan mujizat. Tetapi setiap mujizat yang datang dalam hidup kita, baik besar ataupun kecil, itu dimulai dengan sebuah tindakan ketaatan. Contohnya, cerita perempuan janda di Sarfat ini. Bagaimana ia bisa menghasilkan atau mengalami mujizat yang luar biasa. Ini yang kita mau pelajari. Kita mau belajar dari dia. Dia bisa mengalami mujizat yang luar biasa. Ya. Kita belajar dari kehidupannya. Bagaimana dia bisa menghasilkan mujizat yang luar biasa. Yang pertama, yang saya pelajari di sini, bahwa ia membuka hati walaupun dalam situasi yang sulit, bahkan dalam keadaan putus asa. Kenapa saya katakan dalam keadaan putus asa? Kalau kita kembali kepada ayat 11 dan 12 dikatakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ya. Dalam situasi yang sulit, bahkan dalam keadaan putus asa, ya. Sudah nggak ada harapan. Dia tahu bahwa sebentar dia akan makan, buat roti kecil, dia dan anaknya akan makan, dan setelah itu mati. Ya. Dia sudah nggak ada lagi pengharapan untuk hidup. Dia tahu udah mau mati. Ya. Tapi kita belajar dalam situasi seperti itu, ia membuka hati. Ini penting sekali. Keadaan apapun tersulit dalam kehidupan kita, ya, kalau kita mau melihat ada mujizat terjadi dalam hidup kita, maka yang pertama kita harus buka hati. Betapa pentingnya hati kita di hadapan Tuhan. Ya, kalau mau dilihat, ya, perempuan ini berasal dari Sidon. Ya, nah Sidon ini adalah tempat atau pusat pemujaan dewa Baal. Ya, itu pusat penyembahan dewa Baal. Itu tempat asal daripada Ratu Isabel, istri daripada Ahab. Kita tahu bagaimana keadaannya dia. Hidupnya penyembahan kepada dewa Baal. Ya, otomatis orang ini dikatakan orang asing yang tidak percaya kepada Allah. Tapi ia mau dipakai oleh Allah untuk memberi kehidupannya, memberikan kepada Elia dalam kekurangan dan keterbatasannya. Hati. Dia membuka hati, ya, walaupun di suatu situasi yang sulit, ya, dan dalam keadaan putus asa, ya. Dia buka hati, ya. Dan dia mau dipakai oleh Allah untuk memberi kehidupan buat Elia. Itu dia membuka hati. Saudara, yang pertama, kalau kita mau melihat mujizat terjadi, maka kita harus buka hati kita kepada Tuhan. Ya, siapapun kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, sesulit apapun keadaan kita, bahkan mungkin kita putus asa. Apalagi dengan situasi sekarang ini, kita cuma tinggal di rumah, ya. Banyak hal yang kita hadapi, tetapi satu hal, kalau kita tetap membuka hati kepada Tuhan, Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup kita. Ingat bahwa perempuan ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dia katakan kepada Elia, "Pergi ke Sarfat, karena di sana aku telah memerintahkan seorang janda, perempuan janda, untuk memberi makan." Hal yang kecil tapi luar biasa, ya. Dia membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kehidupan kepada Elia melalui pemberiannya
hal yang kecil, cuman roti yang kecil, tetapi itu merupakan sesuatu tindakan yang luar biasa. Ya, itu yang pertama, hati kita. Ya, kita mau membuka kepada Tuhan, siap untuk dipakai oleh Tuhan, siap untuk dijadikan alat oleh Tuhan, supaya kita boleh melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, ya, dikatakan ia taat, ya, kepada Elia. Ayat 13 sampai 15 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya. Yang kedua, ia taat. Ya. Kenapa dia bisa taat? Karena hatinya sudah dibukakan kepada Tuhan. Ya. Dia sudah membuka hati. Ya. Maka dia bisa taat. Kalau hati belum dibukakan, belum beres, bagaimana dia mau taat? Ya, karena hatinya udah beres, dia udah tenang, ya, dia udah tenang, maka dia bisa taat, ya. Karena kita tahu sebelum dia berjumpa dengan Elia, janda ini dalam keadaan putus asa. Tapi perjumpaannya dengan Elia menjadi titik pemulihan dirinya. Dipulihkan, ya, dari keputusasaan, dari kekecewaan, dari tidak ada pengharapan. Dia dipulihkan oleh Tuhan, dan akibatnya ia taat, ia ikuti apa yang dikatakan oleh Elia. Luar biasa, taat, ya. Kita bisa taat kepada Tuhan dan firman-Nya ketika hati kita beres. Selama hati kita belum kita bukakan bagi Tuhan, kita tidak akan pernah mampu untuk taat kepada perintah-perintah dan firman Tuhan. Oleh sebab itu, belajar dari janda ini, pertama dia buka hati. Dia siap dipakai oleh Tuhan untuk memberi kehidupan buat Elia lewat hal yang kecil, hal yang sederhana, hanya sebundar roti dan air sedikit. Tapi itu merupakan suatu keterbukaan hatinya, ya. Dia siapkan hati dia untuk dipakai oleh Tuhan. Dan ketika itu, Elia mengatakan bahwa lakukan seperti apa yang engkau katakan, bahwa engkau akan buat roti dan akan berikan kepada anakmu. Tetapi saya katakan, buatlah roti, berikan dulu kepada saya, maka engkau dan anakmu akan terus mendapat makanan. Luar biasa, ya. Dia taat, dia lakukan, ya. Karena hatinya udah beres. Coba hatinya kalau belum beres, ya pasti bersungut-sungut. Apaan? Ini buat anak saya, buat saya sendiri, nggak cukup, ya. Situ mau minta lagi, main perintah lagi, kasih, ya. Tapi karena hatinya sudah beres, ya, maka dia taat. Dia taat lakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Walaupun mungkin itu sangat tidak masuk akal, ya. Bagaimana tepung segenggam itu mau dibuat roti buat 3 orang? Nggak mungkin kan? Tapi dia taat karena hatinya sudah beres. Dia taat untuk melakukannya. Dan wujud ketaatannya itu, ia memberikan seluruh apa yang ia miliki. Dia berikan apa yang dia punya. Dia berikan di dalam ayat 15 bagian B. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, luar biasa, ya, luar biasa, ya. Wujud ketaatannya, ia memberikan semua yang ia punya, ya. Sungkan-sungkan dia kasih, ya. Dan ketika dia beri,
Di situ mujizat Tuhan terjadi, luar biasa. Maka tepung dalam tempayan itu dan minyak itu tidak pernah habis sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan, sehingga mereka tidak pernah kekurangan. Luar biasa, itu mujizat yang luar biasa. Siapa perempuan janda itu? Orang sederhana, ya, yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, ya, tapi ketika dia bertemu dengan Elia, dia diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan keadaannya, dia taat kepada apa yang dikatakan oleh Elia, maka di situ dia memberi apa yang dia miliki, dan terjadilah mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, marilah kita mau melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Iman yang menghasilkan mujizat. Maka yang pertama, buka hati kita kepada Tuhan, siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat sekecil apapun yang bisa kita lakukan, bisa kita berikan bagi Tuhan. Maka kita taat kepada firman Tuhan, kita taat kepada perintah Tuhan, maka di situ kita akan lihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang dahsyat luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Di saat-saat krisis seperti ini, kita nggak perlu takut, ya. Kalau kita buka hati kepada Tuhan dan kita tetap taat kepada firman Tuhan, maka kita percaya mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang tersulit sekalipun itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang dahsyat, ya, walaupun di tengah-tengah hal-hal yang sulit, bahkan mungkin tidak ada harapan, putus asa, tapi Tuhan bisa mengembalikan itu menjadi satu berkat yang luar biasa. Yang penting kita buka hati kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita beri yang terbaik kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena ada firman Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau sudah tebus dengan darah-Mu yang kudus. Engkau yang memberikan kemenangan buat kami, bahkan lebih daripada pemenang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau saat ini kami diingatkan kembali di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, situasi-situasi yang menakutkan, situasi yang mencekam sekalipun Tuhan. Mungkin kami mulai hilang harapan, mungkin putus asa dengan keadaan-keadaan ekonomi, mungkin dalam rumah tangga kami mulai kekurangan makan dan minum. Tapi satu hal kami percaya bahwa mujizat pasti terjadi dalam hidup kami ketika kami membuka hati bagi Tuhan, untuk Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kami, dan kami taat kepada setiap firman-Mu Tuhan. Maka kami beri hidup kami sungguh, apa yang ada dalam kami persembahkan bagi Tuhan. Bukan uang saja yang kami persembahkan, tapi seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga kami, pribadi kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami serahkan kepada Tuhan.
Dan kami percaya kami akan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya Engkau kuatkan kami Tuhan. Hiburkan kami Tuhan. Yakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu ada buat kami. Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Engkau ada di tengah-tengah pekerjaan dan usaha kami. Engkau ada di dalam pelayanan kami. Dan biarlah kami Tuhan akan terus melihat mujizat demi mujizat. Tiap-tiap hari kami boleh melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.